Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minina wal mu'minat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihil anjumiz zahirat wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat anis sayyiat wal hasanat amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu an anfusakum wa an amwatakum walau bisyurbati ma'in. Fa illam taqdiru ala dzalika fa bi ayatin min kitabillah. Fa illam ta'lamu syai'an min kitabillah fad'u bil maghfirati faqad wa'adakum bil ijabah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abainal kiram wal ulamail muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para guru, para asatidzah, terwabil khusus yang sama-sama, yang selalu dan senantiasa yang kita cintai dan yang sama-sama kita muliakan. Guru kita bersama, sahibul fadilah, ad-da'i ilallah al-mukarram wal muhtaram, Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafiz MA, pimpinan Majelis Taklim PPH. Walaupun jasadnya belum hadir, tapi ruhnya sudah berada di tengah-tengah kita. Ini rombongannya ngerjain saya beliau, datangnya rada belakangan, lagi ngerokok. Kita doain mudah-mudahan guru kita senantiasa selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya dalam taat dan beribadah kepada Allah. Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan dalam kehidupannya, dan semoga ilmunya terus senantiasa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan juga sama-sama yang kita hormati orang tua kita, Sayyidil Walid Al-Mukarram Ayahanda Haji Mamat, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Akhina filal mukarram Al-Ustadz Imam Syauqi, akhina filal mukarram Al-Ustadz Haryadi, dan saya yakin masih banyak para asatidz yang hadir pada malam hari ini, dan juga para segenap pimpinan majelis taklim masjid musola yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu. Teriring doa semoga para guru-guru kita semuanya selalu senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamiatul Hujjat, para hadirin jamaah yang mulia dan dimuliakan Allah. Malam hari ini kembali kita sama-sama berkumpul dalam rangka untuk mendoakan daripada kita punya orang tua, yaitu almarhum al-maghfurlah Bapak Minan bin Azim, yang pada malam hari ini bertepatan dengan 7 hari dari meninggalnya almarhum. Yang mudah-mudahan dengan asbab dan wasilah amalan-amalan yang kita baca sejak awal hingga sampai saat ini
Semoga almarhum almarhumlah Bapak Minan bin Azim di mana alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ampuni dari segala dosa-dosanya. Allah terima dari segala amal ibadahnya. Dan semoga Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Bukan hanya untuk almarhum yang pada malam hari ini kita doakan Pak, akan tetapi dengan hadirnya kita pada malam hari ini, maka orang tua, keluarga, saudara, sanak famili, handai tolan kita tuh yang ada di Kober, Gang Kober, itu semuanya mereka mendapatkan cucuran rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan asbab hadirnya kita pada malam hari ini, di mana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annar rajula la tarfa'u darajatuhu bil jannah fayaqulu anna lihadza fayaqulu bi istighfari waladik. Sesungguhnya orang-orang yang ada di alam kubur, mereka diangkat derajatnya oleh Allah bil jannah. Tuh sehingga si alim mayit terheran-heran, yang tadinya alam kuburnya dalam keadaan gelap gulita tiba-tiba menjadi terang benderang. Yang tadinya si alim mayit sedang disiksa oleh malaikat munkar wa nakir, tiba-tiba siksaannya dihentikan oleh Allah. Sehingga si alim mayit berkata, fa yaqulu anna li hadza, ya Rabb, apa yang menyebabkan ini semua? Yang tadinya alam kuburku gelap gulita tiba-tiba menjadi terang benderang. Maka si alim mayit mendengar suara fayaqulu bi istighfari waladik, karena pada malam hari ini kamu mendapatkan kiriman istighfar dari anak-anakmu. Amin ya Bapak. Amin. Amin ya Robbal. Kira-kira untung apa rugi? Untung apa rugi kita hadir malam hari ini? Untung. Pahala Allah kasih. Orang tua dan keluarga kita yang telah mendahului kita Allah ampunin di mana alam kuburnya. Selesai acara pulang pada nenteng besek. Ada besnya kagak ini? Kok bisa air rumahnya gede-gede wah. Alhamdulillah. Maka saya yakin dan percaya almarhum Bapak Minan bin Azim di mana alam kuburnya memperoleh cucuran rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab para hadirin jamaah sekalian, ada 3 yang dapat memberikan manfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Hal ini dijelaskan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? Tasaddaqu an anfusakum wa an amwatakum walau bi syurbati ma'in. Fa ilam taqdiru ala dzalika fa bihayatin min kitabillah. Fa ilam ta'lamu syai'an min kitabillah fad'u bil maghfirati faqad wa'adakum bil ijabah. Pak masih hidup. Alhamdulillah. Tuh ada 3 yang dapat memberikan manfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Apa? Yang pertama, tasaddaqu an anfusakum wa an amwatakum walau bi syurbati ma'in. Kata baginda Rasul, bersedekahlah kamu sekalian untuk dirimu dan keluargamu yang sudah pada meninggal dunia walau bi syurbati ma'in, walaupun hanya dengan seteguk air. Kenapa? Pahala sedekah itu yang dapat memberikan manfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Nih, mudah-mudahan apa yang dikeluarkan oleh keluarga besar almarhum
Bapak Manan. Nih, mudah-mudahan semuanya akan dicatat pahala sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pisangnya, bukan dukunya, bukan jeruknya yang nyampe. Ini mah buat besek ustad. Ini romonanya nih sisa ini pisang. Tapi yang nyampe apanya? Pahala sedekahnya. Tuh kata Rasulullah apa? Inna shadaqata la tudfa'u ala aliya harral kubur. Sesungguhnya pahala sedekah, Pak, itu dapat meredam panasnya alam kubur. Tuh kira-kira alam kubur panas apa adem? Tuh yang namanya alam kubur gelap apa terang? Kita nggak usah bicara alam kubur dah. Kenapa? Saya sendiri belum ngalamin. Jangankan di dalam kubur, di atas kuburan serem banget tadi saya lewat. Lewat sono kobe, buat pinggir kobe. Anak saya hampir aja mau nabrak patok kubur. Palang. Tuh kata baginda Rasul apa? Itu yang namanya pahala sedekah dapat meredam panasnya alam kubur. Kita nggak usah bicara alam kubur. Nih ntar pulang bapak ke rumah masing-masing punya kamar nggak Pak? Punya kamar nggak? Kagak. Ntar kita pulang masuk ke kamar kita masing-masing. Tuh pintu kamar tutup rapat-rapat. Lobang-lobang tutup, jangan sampai ada angin yang masuk. Ada kipas angin matiin. Ada AC matiin. Ada lampu matiin. Ada istri, jangan dimatiin. Suruh keluar dulu sunat. Coba para hadirin jamaah sekalian kita bayangkan, ketika kita berada di dalam kamar tanpa kipas angin, tanpa AC, tanpa lampu, panas udah pasti panas, pengap udah pasti pengap. Jangankan di dalam kamar, kita di luar aja sono ngeblong masih kegerahan aja. Apalagi di dalam kamar. Nih malam ini kita merenung para jamaah sekalian. Makanya pantas kata Nabi, kafa bil mauti wa iso, cukup Pak dengan kematian itu jadi nasihat buat kita. Kalau seandainya fatwa para ulama kita sudah tidak dapat menerima nasihatnya, maka nih kematian ini suatu hal yang pasti. Semua kita pasti mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita semuanya pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya kita bakalan mati. Dan ingat para bapak hadirin jamaah sekalian, bahwa dengan adanya kematian itu bukanlah akhir daripada kehidupan kita, tetapi dengan adanya kematian itu adalah awal kehidupan kita, di mana kita semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah tentang apa yang kita perbuat selama kita berada di alam dunia ini. Nih yang harus kita pikirin, bukan pisangnya, bukan jeruknya. Kenapa? Kita semuanya bakalan mati. Ahlan wa sahlan guru kita Ustadz Rusli Effendi SPDI. Ini juga ngerjain saya juga nih. Sengaja datang belakangan dan nggak ada yang ngamprokin. Coba para hadirin jamaah sekalian kita renungkan malam ini, bagaimana nanti ketika kita berada di alam kubur Pak, ketika jasad kita dimasukkan ke dalam liang lahat, ditutup papan rapat-rapat, ditindih dengan tanah. Seusai dibacakan talqin, kita ditinggal oleh para penghantar, kita ditinggal dewek-dewekan di alam kubur.
Dan alam kubur bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, dan alam kubur bisa menjadi hufratun min hufarin nar. Alam kubur bisa menjadi taman daripada taman surga, dan alam kubur bisa menjadi terowongan api neraka jahanam. Nih, mudah-mudahan Allah jadikan alam kubur kita raudhah min riyadil. Kalau alam kubur kita jadi raudhah min riyadil jannah, Pak, masya Allah. Tuh kalau kita lihat komplek itu kan berdempet-dempetan tuh kuburan. Tapi kalau alam kubur kita menjadi raudhah min riyadil jannah, itu luasnya sejauh mata kita memandang, bahkan lebih luas daripada dunia. Percaya apa kali? Coba aja jajah itu. Kan kalau kita lihat liang lahat begitu sempit, betul. Udah sempit ditutup papan rapat-rapat, udah ditutup papan ditindih dengan tanah, diinjek-injek lagi. Ya Allah ya Allah. Tapi kalau alam kubur kita jadi raudhah min riyadil jannah, itu alam kubur kita seluas sejauh mata kita memandang. Maka oleh karenanya mudah-mudahan ini apa yang sahibul musibah keluarkan semuanya menjadikan nilai pahala sodako. Ya. Bahkan para hadirin jamaah sekalian, ada kitab namanya Wasiatul Mustafa. Di sana dijelaskan di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau teramat sangat berpesan kepada sahabat dan sekaligus menjadi menantu baginda Rasul, yaitu yang bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata baginda Rasul? Ya Aliyu, tasaddaq ala mautaka, fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim fayafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna bid dunya fayakuluna Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Pak, rombongannya udah pada paham semua. Itu pada manggut-manggut aja, ngantuk. Kalau udah ngantuk ya udah cukup sampai di sini. Terus apa terus? Tuh saya baginda Rasul dipesan oleh Sayyidina, berpesan kepada Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Wahai Ali, bersedekahlah kamu untuk dirimu dan keluargamu. Apa sebabnya? Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan, karena sesungguhnya Allah mempunyai bala tentara. Siapa bala tentaranya Allah? Para malaikat. Di mana ada malaikat yang diperintah oleh Allah yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim. Tuh malaikat Pak diperintah oleh Allah untuk membawa pahala sodako bagi keluarga almarhum yang sudah meninggal dunia. Tuh malaikat malam ini datang ke kuburan Bapak Minan bin Aji. Kata malaikat, hai Minan, ini malaikat yang ngomong. Kalau kita bacaan orang tua songong. Hai Minan, ya malaikat, ini ada kiriman sodako. Dari siapa? Dari mana? Sodako apa? Ini malam anak kamu membuatkan 7 hari. Ada pisangnya gede-gede wangan, ada salaknya, ada anggurnya. Tuh ketika disampaikan oleh malaikat pahala sodakonya, apa kata almarhum Bapak Minan? Yafrahuna biha. Tuh Bapak Minan kok girang banget. Ya Allah, alhamdulillah. Asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, itu almarhum yang ada di alam kubur saking girangnya
itu dia berkata apa? Allahumma gfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biya. Ya Rob, ampuni dosa-dosa keluarga saya. Ya Rob, berikan keberkahan kepada anak dan keluarga saya, dan berilah kabar gembira kepada mereka sebagaimana surga yang telah engkau janjikan, karena malam hari ini anak-anakku, mantu-mantuku, mereka telah menerangi alam kuburnya. Tuh, alam kubur itu Pak, dengan pahala sedekah akan memperoleh cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa yang dapat memberikan manfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia? Kata Nabi kita Muhammad SAW, fa ilam takdiru ala dzalika fa bi ayatin min kitabillah. Kalau seandainya kita nggak mampu membuatkan sedekah buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ini kan acara model begini Pak, nggak sedikit biayanya, betul? Ya Allah, kalau pisang sih kali boleh metik di kebun sendiri. Itu jeruk kan beli, duko beli, belum kan mau amplop yang ceramah. Ada Bang Minan. Saya tadinya mau takziah Pak Bang Minan tuh, kalau saya main ke kandang dia bikinin apa namanya itu, pucuk, pisang. Kalau dia bikin saya buat nambah mana. Ahlan wa sahlan guru kita yang mulia Syaikhul Fadilah Dailallahul Mukarram Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafiz MA. Alhamdulillah beliau bisa hadir. Beliau dari Jawa Timur Pak, baru sampai ngerjain saya ini rombongan. Weh, mantap. Tuh, kalau seandainya kita tidak mampu untuk membuatkan sedekah buat orang tua dan keluarga kita yang sudah meninggal dunia, apa kata baginda Rasul? Fabi ayatin min kitabillah. Maka bacain tuh ayat-ayat Al-Quran. Nih alhamdulillah tadi diawali baca surah Yasin, baca zikir, tahlil dan tahmid, baca khatmil Quran. Itu semuanya teramat sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia, khususnya almarhum almarhumah Bapak Minan bin Azim. Pak, dalam surah Yasin ada berapa ayat Pak? 83. Sementara huruf Yasin sampai wa ilaihi turja'un ada berapa huruf? Banyak Pak. Segala itu gua suruh ngitung. Pokoknya Pak, kalau dalam tafsir Yasin itu ada 3000 huruf. Kalau nggak percaya ntar pulang hitung diri masing-masing. Apa kata Rasulullah? Man qara harfan min kitabillahi falau hasanatu wal hasanatu bi asri amsalihah. Lam aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah, barang siapa orang yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan memperoleh satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kebaikan. Di sini Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu kalau kita baca ikhlas, ridho karena Allah, kita baca Yasin. Berapa huruf? Yasin 2 huruf berarti 20 pahala. Bagaimana kalau satu huruf di dalam surah Yasin? Makanya ini keurugan pahala almarhum.
Bukan hanya almarhum, orang tua kita juga kecipretan pahalanya. Dengan asbab apa? Asbab kita duduk pada malam hari ini. Fa'ilam ta'lamu syai'an min kitabillah fad'u bil maghfirati faqad wa'adakum bil ijabah. Kalau seandainya kita tidak mampu membaca Al-Quran, minimal kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuh doain orang tua kita. Dengan doa itulah yang teramat sangat diharapkan untuk orang tua dan keluarga kita yang sudah pada meninggal dunia. Minimal Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Itu minimal. Bagaimana Pak Ustaz, saya nggak bisa baca Arabnya? Baca artinya. Ya Allah, ampunin apa dosa-dosa orang tua saya. Boleh kagak? Boleh. Mal mayyitu fi qabrila kal gharikil mutagawis yantaziru da'watan talhaquhu min ibnihi au akhihi au sadiqil lahu fajalahikatu kana balai khairum minad dunya ma fiha. Tidaklah seorang mayit, Pak, yang ada di alam kubur, mereka diibaratkan seperti orang yang tenggelam di tengah lautan. Saya mau tanya nih sama jamaah, kira-kira orang kalau lagi tenggelam di tengah lautan, lagi cengap-cengap, kira-kira orang hidup apa orang mati? Pak, orang lagi cengap-cengap di tengah lautan, itu kira-kira orang hidup apa orang mati? Itu. Begitulah Rasulullah ibaratkan orang yang ada di alam kubur, mereka jangan dianggap mereka mati dan mati selama-lamanya mati, akan tetapi orang yang ada di alam kubur, nih almarhum Bapak Minan bin Ajim, itu dihidupkan kembali oleh Allah. Ketika jasa kita dimasukkan ke dalam yang lahat, tutup papan, rapat-rapat, ditindih, ditinggal 7 langkah oleh para pengantar, datang 2 malaikat. Munkar wana ditanya tuh kita. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Jadi orang yang ada di alam kubur jangan dianggap mereka itu mati. Orang yang ada di alam kubur hidup, Pak. Tuh orang tua kita hidup, istri kita hidup, anak kita hidup. Makanya mereka teramat sangat mengharapkan dari keluarganya yang masih hidup. Apa yang diharapkan? Doa. Tuh kalau seandainya orang tua kita dapat kiriman doa, Pak, wastawsyiru, mereka girang banget. Tapi kalau ada anak yang nggak ngadain orang tua, kebelangsak bisa. Tuh kata orang tua, ya Allah, Din, gua kalau tau begini kemarin gua check up juga loh. Udah gua tinggalin kontrakan, gua tinggalin rumah, udah gua kawin, gua mati, boro-boro lu ziarah, doain itu juga kan? Tuh orang tua kita hidup, Pak, di alam kubur. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, hingga sampai datangnya hari kiamat. Iya, kalau hari ini kita meninggal dunia, esok lusa kiamat datang masih mending, Pak, kita nggak lama-lama di alam kubur. Tapi kalau hari ini kita meninggal dunia, kiamat masih ratusan tahun, masih ribuan tahun. Selama itulah kita berada di alam kubur. Iya, kalau alam kubur kita jadi raudhah min riyadil jannah, kalau jadi hufratun min hufarin nar, naudzubillah min dzalik. Makanya kata Syekhul Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau mengatakan, tuba liman bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Beruntunglah dan berbahagialah bagi orang-orang yang telah membangun alam kuburnya sebelum ia masuk ke alam kubur. Itu yang kita pikirin tuh, Pak. Alam kubur kita, rumah masa depan kita. Lah kalau yang di dunia mah, Pak, biar kita bangun rumah 5 lantai, 6 lantai.
mobil sampai berderet-deret. Kalau kita meninggal dunia, apa kita bawa itu? Paling-paling jadi rebutan. Itu yang kita bawa hanyalah amal ibadah. Maka oleh karenanya yang dapat memberikan manfaat untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu adalah yang taziru da'wata. Tuh mereka nungguin kiriman doa dari siapa? Min ibnihi, dari anak-anaknya. Minimal Pak, ya sehari semalam 5 waktu doain orang tua kita. Kasihan orang tua kita sudah ya membesarkan kita, sudah ninggalin harta, boro-boro bikinin haul, ya doain juga kagak. Tuh anak model begitu sial dangkalan, tuh belangsak bisa tuh anak model begitu. Kenapa? Karena dia melupakan orang tuanya. Dari salwagi min akhihi, dari saudara-saudaranya, al-sadiqillahu, dari teman sana pemilihan dari tolannya. Nih makanya beruntung ada majelis PH. Siapa ini? Partai para pencari janda. Hidayah. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bergabung di majelis PPH ini Pak, kalau seandainya kita meninggal dunia, tuh oleh guru kita Kiai Haji Ali Mustafa disebutin namanya satu persatu. Tadi dibacain nama orang tua kita Ustadz bagus, nama saya nggak ada itu. Kenapa Pak? Ya Allah ya Rabbana, itu Pak yang diharapkan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita nggak mau duduk di majelis taklim, nggak mau berteman sama orang yang baik, apalagi sama guru, sama ustadz, ya udah dah kebelangsak kita. Udah kebelakang di dunia, di alam kubur, ya Allah ya Rabbana. Kalau saya cerita alam kubur Pak, waduh sampai pagi. Tuh kalau kita ngaji kitab Yawaqit wal Jawahir, ada namanya ular sujaul akro. Pernah dengar Pak? Ular sujaul akro pernah dengar? Itu barusan saya bilang. Itu ular sujaul akro Pak, itu adanya di alam kubur Allah ciptakan. Itu panjangnya menghabiskan waktu 1 hari 1 malam perjalanan. Kira-kira sampai mana deh? Dari sini sampai ke Bandung. Kita jalan tuh ngempak. Tahu ngempak? Kukunya Allah ciptakan dari besi. Matanya Allah ciptakan dari api neraka jahanam. Dan mulutnya mengeluarkan api. Untuk apa itu sujal akra yang ada di alam kubur? Untuk menyiksa bagi orang-orang yang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Belum lagi cacing-cacing, batu, serem dapat. Makanya selagi kita ada di alam dunia nih jadikan nasihat buat kita. Semuanya kita bakalan masuk ke alam kubur. Mau nggak mau, ada orang mau di alam kubur pakai teriak. Kalau udah meninggal kagak dibablasin terus. Ya makanya persiapkan dari sekarang, yaitu berbanyak amal soleh, amal kebaikan. Nih mudah-mudahan majelis PPH selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah nggak ada yang nolongin kita Pak. Bini ya boro-boro bini Pak. Bini meninggal 2. Bapak kira-kira ingat nggak bini? Ada kagak jual lah. Aduh mana nih janda yang montok deh, gue montok ya sendiri Pak ya. Maka persiapkan dari sekarang. Hidup kita ini, sisa umur kita ini Pak udah nggak lama lagi, ini kiamat tinggal sebentar lagi. Kenapa waktu begitu cepat, perputaran waktu ya. Sebulan tak tahu bayar kontrakan lagi, baru kemarin gue bayar lagi. Semakin cepat itu waktu, itu tandanya kiamat mendekat. Makanya persiapkan diri kita hadir di majelis PPH, karena kalau kita sudah meninggal dunia, ini yang bakal nolongin kita. Ketika dibacakan Yasin itu Udin dapat pahalanya, ketika baca tahlil itu Mamat dapat pahalanya. Dari apa? Al-Sadiqillahu, dari teman-temannya. Faidalahikatu kana bal khairu minad dunya ma fiha.
Kalau pahalanya itu disampaikan di mana alam kuburnya, tuh Mamat Udin dia berkata bahwa khairum minad dunya ma fiha, ini lebih baik dunia serta sesi alam semesta. Mudah-mudahan almarhum Bapak Minan bin Azim Allah jadikan alam kuburnya radhah min riyadil jannah, dan kita semuanya ketika menghadapi sakaratul maut semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekadar ini yang saya sampaikan kalimat takziah kepada keluarga besar Bang Manan. Mohon maaf saya juga baru dengar. Ya Allah, saya kalau makan apa sih itu pucuk pisang Bang Manan yang masak udah dah lupa mau bini saya. Ya bini saya di lain dia jauh ya. Nah, mudah-mudahan Bang Manan sekeluarga diberikan keberkahan oleh Allah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.